Oke, apakah sudah nyaman dengan penduduknya? Sudah sih Kak. Oke, sekarang perkenalkan diri kamu terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan saya Nirwana, umur saya 19 tahun. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswi. Mahasiswi semester berapa? Semester 4. Oke, gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik sih. Baik ya, perasaan kamu pertama kali mengikuti konseling ini gimana? Senang sih Kak, juga excited kan, karena ini merupakan konseling pertama saya. Jadi saya sangat, ini yang aku tunggu-tunggu gitu loh hari ini. Oke. Gitu. Jadi menanti banget ya? Iya dong. Oh iya. Jadi pas kamu di jalan aman nggak, ada hambatan? Apa nggak? Ya aman sih Kak, lancar-lancar aja. Palingnya cuma lampu merah, namanya lampu merah ya, bikin sedikit ya agak Macet lama. ya? Jadinya ya, tapi ya semua oke sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karena memang kamu excited banget ya, jadi dipermudah sama Allah. Oke, di sini karena ini pertama kalinya kamu mengikuti konseling ya. Semoga ini kamu dapat memecahkan masalah kamu ya. Oke, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yoni Setiawati. Kamu bisa manggil saya Yoni atau Kak Yoni. Di sini saya sebagai seorang konselor yang akan memandu kamu pada konseling kali ini. Karena ini pertama kalinya kamu melakukan konseling, mungkin kamu belum tahu ya apa itu konseling. Ya Kak, belum tahu. Jadi, konseling itu adalah sebuah bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor saya kepada kamu atau biasa disebut konseli untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli itu. Nah, dalam proses ini itu ada asas-asas yang saya pegang atau yang akan kita kenakan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan yaitu di mana semua yang kamu curahkan, yang kamu keluarkan ini semuanya akan terjaga kerahasiaannya. Tidak ada orang yang tahu atau hanya kakak dan kamu yang tahu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Kamu di sini tuh menceritakan masalah yang kamu hadapi secara terbuka, tanpa ada yang kamu tutup-tutupi agar masalahnya itu dapat terselesaikan. Yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini itu dengan perasaan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apakah Nirwana sudah mengerti? Sudah Kak. Oke. Pertemuan kali ini juga tentunya ya dibatasi oleh waktu. Berapa waktu yang akan kamu sepakati kira-kira? Sepertinya 45 menit cukup kali ya Kak. Oke, 45 menit ya, nggak lebih nggak kurang. Oke, udah cukup aja segitu. Oke. Di sini kita sudah menyepakati ya waktu yang akan kita jalani pada konseling kali ini. Nah, karena kita sudah menyepakati waktu yang kita tentukan, bolehkah kamu menceritakan masalah yang kamu hadapi saat ini? Jadi Kak, saat ini saya sedang mengalami rasa takut ya, terutama saat saya berbicara di depan umum, khususnya saya saat berpresentasi. Jadi itu saya takut gitu loh Kak untuk berpresentasi gitu pas waktu di kelas, karena kan sekarang kan sebagai mahasiswa kan sangat penting dan perlu ya untuk presentasi. Hampir bahkan sama mata kuliah saya memerlukan presentasi, tapi ya itu saya tuh takut gitu untuk melakukan presentasi. Itu kan kamu kan memiliki rasa takut ya untuk melakukan presentasi. Itu kira-kira takutnya tuh disebabkan karena apa? Karena saya ini merasa minder loh Kak. Saya ini kayak merasa kurang lah daripada teman-teman saya yang lain. Terus yang kedua saya merasa public speaking saya kurang bagus, saya gampang belibet ngomong di depan umum gitu. Jadi saya cemas juga kadang waktu presentasi gitu. Oh, kan kamu kan tadi mengatakan bahwa kamu itu minder ya dengan teman-teman kamu ketika melakukan presentasi. Nah, itu
perilaku itu berdampak nggak pada prestasi akademik kamu? Sangat berdampak sih Kak, terutama untuk nilai-nilai saya kan. Karena ya kan, ya kembali lagi ke mata kuliah kan banyak yang membutuhkan untuk berpresentasi. Nah, kadang tuh saya waktu mendapatkan jadwal untuk presentasi tuh rasanya tuh saya ingin izin aja gitu loh Kak, nggak mau untuk tampil kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh sih di akademik saya, karena kan berpresentasi juga kan dinilai kan oleh dosen-dosen. Jadi kamu tuh cenderung menghindari ya kegiatan presentasi seperti itu. Iya Kak. Oke, jadi kamu di sini memiliki permasalahan ketidakpercayaan diri ya, yang disebabkan karena perasaan minder kepada teman-teman kamu ketika melakukan presentasi di depan kelas. Dan itu juga cenderung memengaruhi prestasi akademik kamu, betul? Betul Kak. Oke, di sini kakak memiliki sebuah tabel atau skema kognitif, itu berisi sebuah daftar yang harus kamu isi ya. Di situ terdapat tabel peristiwa yang tidak dapat menyenangkan, itu nanti kamu isi, dan pikiran otomatis negatif, lalu ada perilaku negatif juga. Nah, itu nanti kamu isi di ini ya, sebentar. Kamu isi tabel ini nih. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini penanya. Oke, apakah sudah Nirwana? Ini sudah Kak, terima kasih. Oke, kasih simpan dulu ya jawabannya. Terima kasih karena kamu sudah mengisi skema kognitif ini. Nah, selanjutnya kamu harus memilih salah satu di antara tabel-tabel ini, pada data-data ini ya. Kamu nanti harus memilih satu dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Ini kamu juga nanti memilih satu dari pikiran negatif yang muncul, dan memilih satu juga dari perilaku negatif. Oke, coba pada tabel daftar peristiwa yang tidak menyenangkan, kamu milih di poin keberapa ini? Bentar ya Kak, saya dulu yang Oke, untuk di bagian peristiwa yang tidak menyenangkan, saya akan memilih poin nomor 4 Kak, yang untuk diselesaikan terkait dengan kecemasan berlebihan ketika saya berpresentasi. Lalu di pikiran otomatis negatif yang muncul, saya itu memilih bahwa saya sering berpikir bahwa saya ini terlihat bodoh ketika saya berbicara di depan umum. Enggak, itu karena apa? Bodohnya berpikiran kamu seperti kayak itu? Ya karena saat berpresentasi saya ini kaku, terus belibet, terus ngomongnya ini jeda-jeda gitu loh Kak, tidak lancar. Jadi saya merasa kayak gini ya, kayak gitu. Oke. Terus yang bagian di perilaku negatif yang ingin saya ubah, saya milih poin 5, yaitu mengabaikan tugas dan kewajiban akademik saya. Oke. Jadi perilaku negatif yang kamu ubah itu karena mengabaikan tugas dan kewajiban ya. Karena tadi kamu juga sebelumnya sudah mengatakan ya bahwa kamu sering menghindari atau izin ketika kamu melakukan sebuah tugas presentasi di depan umum gitu ya, di depan kelas. Oke. Baik, di sini berarti kamu juga memiliki sebuah daftar atau aspek positif ya yang terdapat dalam diri kamu yang bisa kamu kembangkan. Nah, kakak ingin bertanya nih, berarti dalam diri kamu pasti ada aspek positif kan ya? Coba kamu sebutkan apa aspek positif yang terdapat dalam diri kamu. Jadi, yang pertama Kak, saya ini termasuk orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Artinya saya tahu ketika mungkin saya salah nih di bagian ini, saya salah ini kayak gitu. Jadi saya lumayan peka terhadap diri sendiri gitu. Terus yang kedua,
Saya orangnya ceria Kak. Lumayan ceria lah. Terus ketiga, saya ini orangnya gak mau bergaul dan berteman. Jadi saya lumayan lah, kalau untuk berteman saya ini gampang gitu loh, nggak yang kayak nggak punya teman gitu. Terus yang ke ini saya juga memiliki support system Kak, dari teman-teman, dari keluarga sebenarnya. Dan saya juga termasuk mandiri Kak, khususnya sebenarnya kalau untuk di materi atau kalau di tugas-tugas individu khususnya kan, saya ini seringnya mandiri. Artinya saya ini sering ingin mencari tahu apa yang saya nggak tahu gitu loh Kak. Saya sering cari-cari tahu sendiri lah untuk hal-hal kayak gitu. Oh, jadi kamu memiliki kecenderungan dalam tugas-tugas itu yang individu ya, dibanding dengan kelompok. Karena itu ya tadi kamu sangat menghindari presentasi itu ya. Jadi kamu memiliki potensi ya dalam tugas individu. Iya Kak, gitu. Oke, baik. Di sini kita akan mendiskusikan untuk melawan pikiran-pikiran negatif kamu tadi ya. Kamu harus memiliki tanggapan rasional untuk melawan pikiran otomatis negatif kamu yang muncul tadi. Nah, di sini yang pertama, saya ingin bertanya nih, apakah proses belajar orang itu berbeda-beda? Betul nggak? Betul sih Kak, setuju. Betul. Nah, benar. Setiap orang itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dan kamu juga harus terus meningkatkan diri kamu untuk menjadi lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan diri kamu juga. Nah, selanjutnya, apakah membuat kesalahan itu akan menghambat proses kesuksesan kamu? Enggak sih Kak, malah jadi bikin belajar. Oh, kalau hari ini saya melakukan kesalahan berarti besok tuh saya nggak akan mengulangi lagi gitu sih harusnya. Iya, benar. Kesalahan itu adalah suatu dari proses belajar dan itu tidak menghambat proses kesuksesan kamu. Itu suatu pelajaran ya yang harus kamu perbaiki. Nah, jadi jangan menganggap kesalahan itu dipikirkan berlarut-larut dan akan membuat kamu menghambat perkembangan diri kamu. Selanjutnya, apakah menurut kamu nilai itu adalah satu-satunya ukuran kemampuan kamu? Enggak sih Kak, kan sebenarnya ada selain nilai akademik kan ada non akademiknya Kak ya Kak. Ya, jadi harus sih. Kamu bisa mengembangkan diri kamu. Kalau misalnya kamu kayak tadi kan, kamu kurang di kerja basicnya atau di kerja tim, kamu bisa mengembangkan diri di individu kamu tadi itu. Nah, setiap orang juga itu pasti memiliki rasa gugup. Iya, betul. Betul nggak? Betul ya. Ketika berbicara di depan umum. Nah, jadi sebelum itu kamu harus mempersiapkan latihan yang cukup agar kamu tuh meningkatkan kemampuan berbicara kamu. Kamu juga bisa melatih berbicara itu di depan cermin ya. Itu kan bayangkan di cermin itu teman-teman kamu. Wajah kamu yang ada di depan cermin itu bayangkan itu ada teman-teman kamu. Dan kamu sering-seringlah berlatih di depan cermin itu untuk melatih public speaking kamu agar lebih lancar dan profesional dan tidak ribet. Nah, kamu juga bisa dengan belajar di lingkungan keluarga ya, mungkin berbicara di depan ibu kamu, ayah kamu, adik atau kakak kamu. Oke, dimana selanjutnya kita akan mendiskusikan cara untuk melawan pikiran negatif yang muncul ya dalam di pikiran kamu itu. Yang pertama itu kamu harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Semakin baik persiapan kamu, semakin percaya diri kamu, kamu pasti akan merasa enggak malu lagi. Nah, dengan tadi juga latihan di depan cermin dan mungkin perbanyak juga public speaking kamu ketika kamu berbicara dengan teman-teman kamu gitu ya. Nah, selanjutnya alihkan fokus dari diri sendiri itu ke audiens.
eh, kamu juga harus mengingat bahwa tujuan kamu itu berbagi informasi dan membantu orang lain, bukan untuk dinilai. Jadi kamu tuh harus berpikiran kamu tuh mendapatkan informasi agar membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan nilai. Nah gitu ya, berpikiran kayak gitu, ubah pola pikir kamu. Fokus juga pada pesan yang ingin disampaikan, itu juga dapat mengurangi kecemasan kamu. Nah selanjutnya, sebelum berbicara kamu harus melakukan latihan, yaitu latihan apa? Latihan pernapasan dalam, yaitu latihan pernapasan dalam untuk menenangkan diri. Jadi kamu bisa lah untuk menarik napas dan membuangkan itu mungkin 3 kali saja mungkin sudah cukup ya. Tarik-tarik terus dihembuskan, jangan ditahan ya. Ya Kak, ngeri ya Kak. Iya. Nah selanjutnya ganti pikiran negatif dengan afirmasi yang positif. Misalnya katakan nih dalam diri kamu sendiri gini, saya memiliki informasi berharga untuk dibagikan atau untuk disampaikan kepada orang lain atau audiens. Nah, atau gini, saya mampu berbicara dengan percaya diri, ya. Ulangi afirmasi positif ini sebelum kamu berbicara. Jadi latih dulu ya, agar membangun kepercayaan pada diri kamu untuk melakukan presentasi itu. Dan kamu juga harus mengingat bahwa nggak ada di dunia ini tuh yang sempurna. Setiap orang tuh bisa membuat sebuah kesalahan saat berbicara di depan umum. Dan itu adalah hal yang lumrah ya, atau hal yang wajar. Kamu juga harus fokus pada kemajuan dan pembelajaran dari diri kamu dan pengalaman kamu itu. Nah, kamu juga mungkin berarti berbicara dengan teman atau mentor tentang kekhawatiran kamu, agar kamu tuh ketika kamu berbicara seperti itu atau curhat, kamu mungkin akan mendapatkan dukungan dan masukan dari dosen kamu atau dari teman-teman kamu, agar kamu juga lebih percaya diri dan percaya pada mereka. Nah, kamu juga yang terakhir atau yang selanjutnya itu kamu cari kesempatan untuk berbicara di depan umum secara rutin, kayak bergabung pada organisasi yang dapat membantu kamu dalam public speaking, atau kamu juga bisa mengikuti seminar-seminar gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada catatan harian, yaitu kamu nanti membuat catatan harian yang akan kamu lakukan, dan itu sebisa mungkin kamu lakukan secara konsisten ya, atau komitmen. Jadi kamu nanti akan melakukan itu dalam kegiatan keseharian kamu untuk melatih kepercayaan diri kamu ya. Nah tadi kan pikiran yang muncul itu kan bahwa kamu tuh akan terlihat bodoh ketika bicara di depan umum ya, karena perasaan takut salah, takut public speaking kamu tadi itu belibet dan hal yang lainnya ya. Di sini adalah ya, nanti kamu membuat ada hari atau jam, terus cara melawan pikiran negatif itu, lalu nanti kamu menuliskan juga hasil atau manfaatnya pada tabel ya. Dan ini nanti kamu kumpulkan kepada saya. Saya juga di sini akan melihat kamu menjalankan ini secara komitmen atau tidak. Nah di sini ada sebuah tabel aktivitas mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Kakak bertanya nih kepada kamu memiliki nggak pikiran kayak kamu harus mengubah nih pikiran negatif kamu ke pikiran positif, ada nggak? Ya pasti ada Kak, karena itu juga kan saya datang ke sini ya untuk salah satunya itu. Oke, jadi kamu memiliki konsisten ya, komitmen untuk mengubah pikiran negatif kamu tadi ke pikiran yang lebih positif. Nah, di sini kamu nanti kakak akan berikan kamu tabel itu berisi perilaku negatif yang ingin kamu ubah ya. Ada nomor, pertama pastinya ada nomor ya. Lalu ada aktivitas perilaku positif nih. Perilaku positif yang ingin kamu lakukan itu apa? Ditulis, lalu
di sebelahnya itu ada hari dan tanggal. Jadi kakak akan memantau kamu melakukan itu secara rutin atau tidak. Seenggaknya tuh dalam seminggu tuh kamu melakukan itu ya. Kalau nggak bisa sehari-hari, ya mungkin dalam seminggu itu kamu mungkin bisa 3 kali atau berapa kali melakukan itu. Oke, baik Nirwana. Kakak ingin bertanya nih, setelah kamu mengikuti kegiatan konseling ini ya, perasaan kamu itu gimana? Saya jadi makin senang Kak. Akhirnya saya membantulah untuk harusnya nih saya kedepannya mau ngapain. Kayak gitu, kedepannya ini untuk berarti saya harus mencobanya lagi, karena setelah yang kakak bilang tadi, kalau kesalahan, ketakutan itu hanya pikiran-pikiran saya gitu. Kalau saya berlatih secara berlatih dengan baik, sebelum berpresentasi berlatih, itu pasti saya akan mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Jadi sangat bermanfaat banget untuk saya gitu. Oke, dan jangan lupa juga ya, kamu juga kan katanya mendapat support system yang banyak juga ya, orang tua kamu, teman-teman kamu itu juga sebenarnya kan mendukung kamu. Sebenarnya kamu harus menghilangkan asumsi atau pikiran-pikiran negatif kamu itu, ubah jadi kayak teman-teman itu mendukung gitu ya. Jadi kamu lebih percaya diri dalam melakukan presentasi di kelas itu. Oke, di mana di sini kita sudah itu ya, menemukan solusi untuk memecahkan masalah kamu, yaitu masalah ketidakpercayaan diri. Dan kamu juga apakah sudah puas? Alhamdulillah puas Kak. Oke, alhamdulillah ya, karena kita sudah menemukan solusi ini, dan kebetulan waktu juga sudah habis ya, sudah menunjukkan bahwa kita melakukan konseling selama 45 menit. Nah, mungkin konseling kali ini ya kakak akhiri sampai sini. Dan untuk konseling selanjutnya, kamu mau dilakukan pas kapan? Di minggu depan kali Kak, minggu depan. Tapi jamnya kemungkinan diubah untuk pagi, bisa nggak ya Kak? Soalnya untuk minggu depan saya ada acara untuk siang harinya. Oh, bisa ya, bisa. Nanti kabari kakak aja ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya itu kamu membawa kertas yang sudah kakak berikan nih. Kakak berikan dulu, nanti kamu bawa kertas ini untuk di pertemuan selanjutnya, agar kakak bisa memantau nih kamu tuh sudah melakukannya secara konsisten atau enggak ya. Setelah kamu membuat jadwal kegiatan keseharian tadi itu, jadi kakak bisa memantaunya kamu beneran atau enggak nih untuk tekad kamu untuk berubah gitu ya. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin kakak akhiri sampai sini saja ya. Terima kasih ya Nirwana sudah bergabung atau sudah mempercayakan usaha ini kepada kakak. Ya, juga sangat berterima kasih ya Kak atas kesempatan dan waktu yang kakak berikan. Pokoknya terima kasih banyak nih Kak. Itu saya izin pergi dulu ya Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Ya Kak, terima kasih. Sama.